perbedaan pandangan di masyarakat itu tidak harus dibatasi, tapi diberikan koridor-koridor apa yang harus bisa dilakukan sehingga menimbulkan satu kekayaan ide yang menjadi ide baru, ide besar, tapi idenya bukan ide saya, tapi ide kita. Melalui kekitaan itulah sebenarnya kekuatan Indonesia itu. Begitu pandangan Muhammad Nuh, cendekiawan Indonesia yang setidaknya 3 kali menjabat sebagai menteri dalam kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2007 hingga 2009, ia menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian pada 2009 menjadi Menteri Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata. Selanjutnya pada periode kedua kepemimpinan SBY, yakni 2009 hingga 2014, M. Nuh dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perjalanan karir M. Nuh berangkat dari kampus. Ia merupakan akademisi dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Tahun 2003, Nuh dikukuhkan sebagai Rektor ITS dan Guru Besar Bidang Ilmu Digital Control System dengan spesialisasi Sistem Rekayasa Biomedika. Ia adalah rektor termuda dalam sejarah ITS berusia 42 tahun saat menjabat. Kendati lahir sebagai akademisi di bidang sains, Muhammad Nuh juga sangat concern pada masalah keagamaan dan pers. Ia menjadi Ketua Dewan Pers pada 2019 hingga 2022 dan kini diberi amanah sebagai Rois Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2022 hingga 2026. Di era digital ini, pria kelahiran 17 Juni 1959 di Surabaya tersebut menaruh perhatian besar pada kesiapan sumber daya manusia menghadapi kemajuan teknologi. Dia menilai keterjangkauan infrastruktur digital harus dipenuhi guna menghadapi era artificial intelligence. Teknologi listrik sampai sekarang ini AI, artificial intelligence. Maka tidak ada kata lain kecuali bagi bangsa kita itu selalu menjadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati. Karena apa? Karena dalam perubahan tadi itu tanpa menjadi pembelajar sejati, kita akan selesai, decline. Kita tidak usah khawatir kehadiran AI dan seterusnya. Kita jadikan AI itu sebagai partner, sebagai mitra kita dalam mengarungi kehidupan kita itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan AI sebagai partner? Paling tidak, itu yang pertama, yang namanya digital literasi kita harus kita bangun. Tanpa digital literasi, maka kehidupan kita akan disconnect. Nah, ketidaksambungan inilah yang menjadi keterbelakangan dalam peradaban kita. Berkaitan dengan keresahan sejumlah pihak bahwa teknologi AI akan menggerus banyak sektor termasuk media massa, alumni ITS Surabaya dan Université Sciences et Techniques du Languedoc Montpellier, Perancis ini tak sependapat. Ia justru melihat peran media tidak pernah tergantikan. Namun ia memberi catatan agar media tidak bisa sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mesti menjaga dan meningkatkan kualitas kontennya. Jadi peran media tidak akan pernah berhenti. Karena kita itu bukan sesuatu masyarakat yang solid state, yang menjadi satu kesatuan, pasti ada jarak di antara kita sendiri. Dari situlah media itu tetap punya peran sebagai penghubung. Tapi tidak sekedar menjadi penghubung, tapi menjadi pembentuk, menjadi penjahit antar komponen yang ada di masyarakat tadi itu. Media tetap ada, yang berbeda adalah infrastruktur medianya, tetapi yang tarung kita itu ada di konten dari media itu. Sebagai figur yang pernah dan sedang menempati berbagai posisi strategis, Muhammad Nuh mencermati keberagaman suara masyarakat termasuk yang disuarakan di media tidak boleh dipungkam, tetapi lebih baik dicari benang merahnya untuk kemudian dipersatukan. Sebab perbedaan bakal menghasilkan berbagai ide, hanya saja ide tersebut harus terus diuji dengan berbagai tantangan agar menghasilkan ide baru yang lebih baik lagi. Sehingga ide-ide besar kita itu selalu update. Karena terceling. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa mengikuti perubahan. Sehingga apa? Sehingga perbedaan pandangan di masyarakat itu tidak harus dibatasi, tapi diberikan koridor-koridor apa yang harus bisa dilakukan sehingga menimbulkan satu kekayaan ide yang menjadi ide baru, ide besar, tapi idenya bukan ide saya,
tapi ide kita. Melalui kekitaan itulah sebenarnya kekuatan Indonesia itu. Jadi Indonesia itu bukan satu orang. Indonesia itu ada ratusan juta orang. Peradabannya pun juga terus berkembang. Maka janganlah mengedepankan aku, tapi yang kita kedepankan adalah kita, the power of we.